eksekusi. Jadi kita harus melakukan eksekusi untuk mencapai tujuan dari startup yang kita buat tersebut. Jadi sehingga apa yang kita harapkan sebelumnya dari pembuatan startup tersebut dapat tercapai sesuai keinginan kita. Halo, Bincang Founder kali ini kedatangan founder and co-foundernya Impactful Startup di Bali nih, yaitu Daksa Digital Teknologi. Perlu diketahui, Impact Startup adalah startup yang bertujuan menyelesaikan permasalahan sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, yuk kita simak Bincang Founder kali ini. Nah, untuk yang pertama bisa dijelaskan apa itu Daksa Digital Teknologi, Kak? Daksa Digital itu adalah sebuah perusahaan IT yang fokusnya dalam pengembangan sistem informasi atau aplikasi mobile, website, dan aplikasi komputer. Jadi salah satunya itu sistem informasi yang sudah kita bikin itu adalah namanya SIMADE, Sistem Informasi Manajemen Desa atau Kelurahan. Bisa dijelaskan masalah yang ingin diselesaikan dengan produk SIMADE atau Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa? Jadi SIMADE itu bukan produk pertamanya kita. Kita ada buat beberapa produk, kayak misalnya dulu sempat bikin web sekolah, sempat buat web sekolah. Waktu itu karena kantornya masih di Tabanan, sama modelnya seperti SIMADE itu, buat proposal sebanyak-banyaknya masuk ke sekolah, yang mau cuma 3. Nah, akhirnya kan nggak nutup operasionalnya, akhirnya coba apa sih lagi bisa dikerjakan gitu. Jadi kalau SIMADE itu awalnya kami ngelihatnya, kenapa sih pas pemilu itu orang ribet-ribet nyari daftar pemilih tetap. Padahal seharusnya kan di kantor desa atau kelurahan tahu, seenggaknya tahu masyarakatnya siapa-siapa aja dan mempunyai data masyarakatnya itu. Setelah itu kami datang ke kantor desa lurah, iseng nanya, punya data penduduk nggak? Ternyata nggak punya. Nah, dari situ ketemu ide untuk bikin SIMADE. Jadi dengan memanfaatkan data penduduk di pelayanan umum yang terintegrasi. Contoh nih, misalnya ada yang lahir, ada yang datang, di input jadi kan tercatat di aplikasi. Ada yang meninggal, ada yang pindah, di input tercatat di aplikasi SIMADE, penduduknya berkurang. Dan pada saat yang sama surat keterangan pindah, surat keterangan meninggal juga keluar gitu. Jadi di sisi pelayanan dapat, di sisi administrasi dapat. Selain SIMADE, apa ada produk lain yang dikembangkan oleh tim Daksa Digital Teknologi? Selain SIMADE itu, Daksa Digital juga mengembangkan aplikasi. Yang pertama itu ada aplikasi PKK juga, jadi sistem informasi PKK. Terus ada apa lagi, BUMDes ya, BUMDes. Terus selain di perusahaan itu di kantor desa, kita juga bekerja sama, dulu pernah bekerja sama dengan Bank Indonesia yang di Renang. Jadi dalam pengembangan aplikasi pendataan money changer sama pemantauan kas keliling. Dan kita juga mengembangkan website server di pemerintahan Kabupaten Buleleng. Selama 4 tahun membangun Daksa Digital Teknologi, apa saja sih prestasi yang pernah diraih? Di Daksa ini kami berangkat dari SIMADE awalnya, dan dari aplikasi SIMADE pun kami mendapat juara pertama kategori IT di kompetisi wirausaha muda Denpasar. Nah, beriringan dengan itu, beberapa dari desa kelurahan yang menggunakan SIMADE pun juga mendapat penghargaan. Seperti di Kelurahan Penate juga dapat juara nasional dalam inovasinya melayani masyarakat dengan menggunakan aplikasi SIMADE. Kemudian ada juga kami juga menjadi juara 1 dalam wirausaha muda Provinsi Bali di bidang industri kreatif. Terus apa lagi ya? PKK-nya.
PKK juga dapat juara nasional di pengguna kami. Nah, kami bangga bahwa apa yang kami kerjakan bermanfaat bagi mereka. Jadi dengan adanya penghargaan itu membuktikan bahwa SIMADE dan aplikasi buatan kami berguna bagi masyarakat umum. Dengan model bisnis B2G and B2B, apa saja kendala yang dihadapi oleh Daksa Digital Teknologi? Saya dulu kayak orang ujian kuliah nih. Buat makalah, tapi isinya proposal. Isinya apa? Ide, kenapa sih perlu SIMADE? Idenya kenapa perlu SIMADE? Di situ kita nggak bawa namanya prototype, nggak bawa contoh desain, cuma isi proposal, kenapa SIMADE, apa yang didapatkan, terus caranya seperti apa, model kerjasamanya seperti apa. Jadi di situ masih sederhana sih, karena bilanglah kita baru belajar ya, baru pertama kali terjun di sana. Print pakai printer biasa, kemudian jilid kayak orang ujian. Apa namanya? Yang depannya Mika. kayak Mika, ada testernya sampai nih. Jadi itu kita buat 43 kopi. Masuk ke setiap desa lurah. Dan mungkin ya saya nggak menyalahkan juga, banyak yang menolak pada waktu itu. Karena itu kan benar-benar abstrak ya, nggak ada barangnya, nggak ada gambarnya pun nggak ada. Jadi mereka yang mungkin visinya bukan di IT agak kesulitan untuk membayangkan seperti apa sih yang ditawarkan ini. Syukur ada 2 yang tertarik dan intens kami kerjakan waktu itu. Kami pun waktu itu di proposal kenapa nggak nyantumin desain segala macam, karena kami juga nggak tahu aplikasi ini bakal seperti apa, karena proses kerja di sana seperti apa kita nggak tahu, terus data-data di sana kita nggak tahu seperti apa juga. Jadi dengan adanya 2 itu, kebetulan 1 desa 1 kelurahan, akhirnya jadi SIMADE yang. Kalau untuk bisnis to bisnis, kendalanya yang ada saat ini kita sering menemukan modelan klien yang mungkin kurang mengerti gini ya, bisnis IT mungkin. Jadi di mana permintaannya itu banyak sekali, namun dengan budget yang rendah. Jadi di sana tantangan kami sebenarnya untuk antara permintaannya dengan budgetnya agar dapat win-win solution antara kami dan si calon customer itu. Apa milestone Daksa Digital Teknologi selanjutnya? Dalam waktu dekat ini, yang pertama kami akan mulai mengembangkan pasar untuk produk kami yang baru. Salah satunya BUMDes itu. Jadi saat ini baru 2, kebetulan BUMDes yang bekerja sama dengan kami, dan mungkin di tahun ini agak susah ya karena kondisi saat ini seperti ini. Mungkin kami pendekatan pelan-pelan. Di tahun depan kami akan genjot untuk penggunaan BUMDesnya. Dan di akhir tahun ini juga kami akan meluncing sebuah aplikasi yang nantinya diharapkan akan membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat kita. Apa pelajaran yang bisa di-share kepada kaum milenial yang ingin membangun impactful startup? Yang pertama itu yang kita bisa pelajari itulah gimana mendapatkan tim yang solid. Jadi ya, namanya startup kan pasti modal itu belum ada gitu, atau masih sedikit terbatas. Jadi kita gimana biar tim kita itu masih mau kerja, masih semangat untuk melakukan pembuatan aplikasi yang kita buat, tapi dengan pendapatan yang masih terbatas gitu. Kemudian dari sisi skill, skill ini bukan berarti skill di bidang IT aja, namun untuk semua tim diharapkan punya skill untuk
jeli melihat masalah yang bisa dijadikan peluang. Jadi dari permasalahan itu dianalisis sehingga menghasilkan sebuah solusi yang bisa dijadikan peluang bagi kami ke depannya. Selain itu kita juga harus meluaskan jaringan kita atau networking ke salah satunya kalau kita di SIMADE kita harus mengenal banyak orang-orang dalam pemerintahan gitu. Jadi salah satunya di kantor desa, kantor kelurahan atau kecamatan. Jadi kita setidaknya bisa mengenal beberapa orang yang bekerja di pemerintahan tersebut agar kita bisa mengenalkan aplikasi yang kita buat. Yang terakhir itu adalah eksekusi. Jadi kita harus melakukan eksekusi untuk mencapai tujuan dari startup yang kita buat tersebut. Jadi sehingga apa yang kita harapkan sebelumnya dari pembuatan startup tersebut dapat tercapai sesuai keinginan kita. Sekian bincang founder kali ini bersama founder dari Daksa Digital Teknologi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian untuk mendukung perkembangan startup teman-teman kita. Sampai jumpa di Bincang Founder Inovasi Bali berikutnya. Salam sukses luar biasa.